Indeks nilai tukar petani NTP Provinsi Bali bulan Juni 2022 sebesar 96,05%, naik 0,33% dibandingkan kondisi Juni 2022, sesuai rilis dari Badan Pusat Statistik BPS beberapa waktu lalu. NTP sering digunakan oleh berbagai kalangan sebagai indikator yang dapat mewakili tingkat kesejahteraan petani atau proxy indikator. Meskipun NTP meningkat, nilainya masih di bawah 100 yang mengindikasikan bahwa secara rata-rata petani Bali masih mengalami defisit penerimaan, namun kondisinya sudah lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Statistis di Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Imade Agus Adnyana menyampaikan, sebagai gambaran menurut BPS, NTP adalah nilai dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP lebih dari 100 berarti petani mengalami surplus. Harga produk petani naik lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsinya. NTP sama dengan 100 berarti petani mengalami impas. Kenaikan atau penurunan harga produk petani sama dengan kenaikan atau penurunan harga barang konsumsinya. NTP lebih kecil dari 100 berarti petani mengalami defisit atau kenaikan harga produk petani relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Kenaikan NTP pada bulan Juli 2022 lalu didorong oleh kenaikan indeks yang diterima petani yang lebih tinggi daripada kenaikan indeks yang dibayarkan oleh petani. Pertanyaannya kemudian adalah apakah petani Bali sudah lebih sejahtera? NTP sebagai indikator tunggal belumlah cukup untuk menjawabnya karena NTP masih mempunyai beberapa kelemahan dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani. Simatupang tahun 2016 berpendapat bahwa terdapat beberapa kelemahan jika NTP dijadikan satu-satunya indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan petani. Pertama, konsep penghitungan NTP tidak berkaitan dengan pendapatan rumah tangga petani. Kedua, penggunaan asumsi kuantitas tetap pada indeks last buyer yang tidak mencerminkan adanya peningkatan produktivitas yang menyebabkan peningkatan produk yang bermuara pada peningkatan pendapatan petani. Ketiga, kenaikan harga suatu komoditas pertanian sangat ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran. Keempat, pola produksi pertanian biasanya bersifat musiman pada masa panen raya maupun masa paceklik, sehingga kenaikan indeks yang diterima petani belum tentu menggambarkan kesejahteraan petani meningkat. Yang terakhir, pendapatan rumah tangga usaha tani biasanya beragam, selain dari usaha pertaniannya sendiri, juga dari usaha di non-pertanian yang tidak tergambarkan dalam perhitungan NTP. Meskipun NTP memiliki kelemahan sebagai satu-satunya indikator dalam memotret kesejahteraan petani, NTP tetap perlu ditingkatkan karena sampai saat ini NTP masih menjadi indikator awal untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan petani. Untuk dapat meningkatkan NTP, faktor-faktor yang mempengaruhi NTP harus menjadi perhatian. Meningkatkan produksi komoditas pertanian, menjaga harga produsen komoditas pertanian, menjaga harga-harga konsumsi rumah tangga petani atau masyarakat pedesaan, serta selalu menjaga keterjangkauan harga sarana atau input produksi usaha pertanian dapat menjadi prioritas dalam usaha meningkatkan nilai tukar petani. Bali Pos melaporkan.